Pernahkah kamu mendengar apa itu kejahatan cyber? Halo semuanya, saya Habib Anugrah Riza. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kejahatan cyber. Kejahatan cyber atau cybercrime adalah tindakan ilegal yang melibatkan komputer, perangkat digital, dan jaringan internet. Kejahatan ini bisa mencakup berbagai aktivitas, mulai dari pencurian data hingga serangan terhadap sistem komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kejahatan cyber dalam dunia web programming. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, SQL injection atau serangan injeksi SQL. Biasanya penyerang menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam input user, misalnya pada form login, untuk memanipulasi database aplikasi web. Contohnya, seorang penyerang dapat memberikan injeksi SQL untuk mencuri data user, mengubah informasi, atau bahkan mengambil alih kendali server web. 2. Cross-site scripting atau XSS. Penyerang menyisipkan kode JavaScript yang berbahaya ke dalam halaman web yang dilihat oleh user lain. Kode ini dapat mencuri cookie, session, atau bahkan informasi pribadi user. Contohnya, seorang penyerang dapat memposting komentar berbahaya di forum web yang mengandung kode XSS. Ketika user lain melihat komentar tersebut, kode tersebut akan dieksekusi di browser mereka dan mencuri informasi mereka. 3. Cross-site request forgery atau CSRF. Penyerang menipu user untuk mengklik link berbahaya atau mengunjungi situs web palsu yang kemudian mengirimkan permintaan berbahaya ke aplikasi web yang sudah diautentikasi oleh user. Contohnya, seorang penyerang dapat mengirim email ke user yang berisi tautan berbahaya. Jika user mengklik tautan tersebut saat mereka masuk ke aplikasi web, penyerang dapat memaksa aplikasi web untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan seperti mengubah kata sandi. 4. Serangan penolakan layanan atau denial of service atau DOS. Penyerang memajiri server web dengan lalu lintas palsu atau request yang berlebihan, sehingga membuatnya tidak dapat diakses oleh user yang sah. Contohnya, seseorang penyerang dapat menggunakan botnet untuk meluncurkan serangan di DOS atau Distributed Denial of Service terhadap situs web e-commerce selama musim belanja, sehingga mencegah pelanggan untuk berbelanja dan bahkan bisa menyebabkan web tersebut menjadi down. 5. Eksploitasi kerentanan. Penyerang memanfaatkan kerentanan atau celah keamanan dalam kode aplikasi web untuk mendapatkan akses yang tidak sah atau melakukan tindakan yang berbahaya. Contohnya, seseorang penyerang dapat menemukan kerentanan dalam library software yang digunakan oleh aplikasi web dan menggunakannya untuk mencuri data atau merusak sistem. Melihat dari bahayanya kejahatan cyber dan dunia web programming, maka kita perlu melindungi diri dari kejahatan cyber di bidang web programming. Web developer harus mengikuti praktik keamanan yang baik seperti yang pertama, validasi input user. Memastikan bahwa semua input user diperiksa dan dibersihkan sebelum diproses oleh aplikasi web. Yang kedua, menggunakan parameterisasi query. Mencegah serangan injeksi SQL dengan menggunakan parameterisasi query saat berinteraksi dengan database. 3. Melakukan encoding output. Mencegah serangan XSS dengan melakukan encoding output sebelum ditampilkan di halaman web. 4. Memperbarui perangkat lunak secara teratur. Memastikan bahwa semua perangkat lunak yang digunakan oleh aplikasi web diperbarui dengan patch keamanan yang terbaru. Dan yang terakhir, melakukan pengujian keamanan secara teratur atau maintenance. Melakukan pengujian keamanan secara teratur untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan dalam aplikasi web dengan maintenance secara berkala. Dengan mengikuti praktik keamanan yang baik,
web developer dapat membantu melindungi aplikasi web dari berbagai jenis serangan cyber. Baik, itu saja dari saya. Saya Habib Anugrah Heriza undur diri. Terima kasih.